Melansir keterangan resmi pada Senin 4 Mei 2026, CBDK meraup laba bersih sebesar Rp541 miliar. Beralih ke informasi emiten properti pemirsa, di mana pengelola kawasan pusat bisnis Pantai Indah Kapuk 2 PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK membukukan kinerja gemilang pada kuartal pertama di 2026, di mana laba perseroan melesat hingga 317% yang didorong oleh masifnya permintaan kafling komersial serta penguatan ekosistem bisnis di kawasan CBD PIK 2. Kinerja keuangan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk tercatat tumbuh eksponensial di awal tahun ini. Melansir keterangan resmi pada Senin 4 Mei 2026, CBDK meraup laba bersih sebesar Rp541 miliar, melesat jauh dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp130 miliar. Pertumbuhan ini ditopang oleh pendapatan sebesar Rp743 miliar, di mana kontribusi terbesar berasal dari penyerahan kafling tanah komersial yang melonjak hingga 492%. Presiden Direktur CBDK Stephen Kusumo menyatakan bahwa banyak korporasi kini melirik CBD PIK 2 sebagai lokasi strategis untuk ekspansi bisnis jangka panjang. Selain lahan komersial, CBDK juga terus memperkuat pendapatan dari penyerahan berbagai proyek seperti Soho Manhattan, Beach Park, hingga Rukan Asia Afrika. Penguatan ekosistem kawasan juga semakin nyata dengan mulai beroperasinya Nusantara International Convention Exhibition atau NICE sebagai salah satu pusat NICE terbesar di Indonesia. Stephen menambahkan bahwa operasional NICE dan rencana pengembangan Hotel Hilton PIK 2 akan menjadi pilar utama bagi perseroan dalam memperkuat sumber pendapatan berulang atau recurring income di masa depan. Secara fundamental, CBDK didukung oleh basis aset yang kuat mencapai Rp22,4 triliun dengan struktur permodalan yang konservatif. Dengan cadangan lahan strategis seluas 694 hektar, perseroan memiliki fleksibilitas keuangan yang tinggi untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek bernilai tambah. Manajemen optimistis kombinasi antara monetisasi lahan yang optimal serta pengembangan aset gaya hidup akan terus menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham di sepanjang tahun 2026 ini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase 2 senilai Rp116 triliun. Salah satu proyek yang diresmikan ialah hilirisasi batubara yang menjadi DME yang mampu menekan impor LPG hingga 1 juta ton per tahunnya. Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang dilakukan Presiden Prabowo mencakup 13 proyek strategi hilirisasi senilai kurang lebih Rp116 triliun, meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek di sektor pertanian. Salah satunya proyek hilirisasi raksasa ialah groundbreaking hilirisasi melalui percepatan perkembangan Coal to DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang dilakukan PT Bukit Asam Tbk bersama Danantara dan Pertamina Persero. Adapun proyek hilirisasi batubara menjadi di metal ether atau DME ini bakal menggunakan teknologi gasifikasi skala besar pertama di tanah air dengan total DME mencapai 1,4 juta ton per tahun dan mampu menghasilkan 1 juta ton LPG. Sehingga negara mampu melakukan penghematan anggaran sebesar Rp8,8 triliun dari berkurangnya subsidi. Ya, ini salah satu langkah sesuai asa cita untuk program perkuatan ketahanan energi nasional. Kenapa kita bilang begitu? Dengan adanya Coal to DME ini kita merupakan substitusi dari LPG. Yang kita tahu harga di luar udah makin nggak karuan. Kalau dengan DME ini batunya di kita, pabriknya di kita, yang beli juga kita gitu. Jadi semua ada di dalam negeri. Diperkirakan ada sekitar 5.000-an tenaga kerja yang terlibat. Kemudian juga devisa, pajak, dan juga yang nggak kalah penting pemanfaatan batu bara loreng yang selama ini belum teroptimalkan. Padahal cadangan kita sangat banyak gitu. Jadi yang kita desain sekarang kapasitas 1,4 juta ton DME. Itu setara kira-kira kalorinya dengan 1 juta ton LPG. Menggunakan batu bara berapa? 7 juta ton batu bara per tahun. Jadi dari 7 juta batu bara itu jadi 1,4 juta DME setara 1 juta LPG.
Tak hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, langkah hilirisasi ini mampu meningkatkan multiplier efek ekonomi bagi masyarakat nasional dan daerah, di mana proyek ini mampu menyerap hingga 5.300 tenaga kerja, peningkatan devisi dan pajak hingga mampu meningkatkan pemanfaatan batubara low rank yang selama ini belum optimal. Saya bahagia, listrik kita sudah terpenuhi, boleh dikatakan 100%. Kedua, minyak BBM maksudnya, dengan gejolak global ini kita bisa berkontribusi melalui B50 dengan kelapa sawitnya. Nah, hari ini lebih bahagia lagi bahwa ternyata PT BA, PT Bukit Asam ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu BUMN yang berada di Sumatera Selatan ini menjadi perusahaan yang mengkonversi batu bara menjadi LPG. Nah, ini tentu akan menjawab dari seluruh kebutuhan nasional. Dari Tanjung Enim, Kalimantan Selatan, Ade Firmansyah, Muhammad Khairuddin, IDX Channel. Emiten makanan dan minuman PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menyiapkan belanja modal besar pada tahun 2026, di mana langkah ini menjadi strategi perusahaan untuk mendorong ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Garuda Food mengalokasikan belanja modal atau capex di atas 600 miliar rupiah pada tahun 2026. Nilai ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 550 miliar rupiah. Langkah ini menunjukkan optimisme perusahaan terhadap prospek bisnis ke depan. Sebagian besar dana capex akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, termasuk pengembangan fasilitas pabrik dan lini bisnis. Perusahaan juga menargetkan penguatan produk dairy dan makanan olahan untuk memperluas pasar. Selain ekspansi capex juga dialokasikan untuk efisiensi operasional, termasuk investasi energi terbarukan dan teknologi produksi yang lebih hemat biaya. Langkah ini diharapkan mampu menekan biaya dan meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan juga menyiapkan investasi untuk pengembangan distribusi, termasuk pembangunan gudang dan infrastruktur logistik di berbagai wilayah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pasar dan efisiensi penyaluran produk. Manajemen menilai peningkatan capex mencerminkan keyakinan terhadap pertumbuhan bisnis pada 2026. Meski demikian, perusahaan tetap mewaspadai kenaikan biaya bahan baku yang dapat menekan margin laba. Dengan penambahan investasi ini, Garuda Food menegaskan komitmen untuk terus bertumbuh dan memperluas bisnis. Ekspansi produksi dan distribusi diharapkan menjadi pendorong kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten retail bahan bangunan PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk terus mengenjot ekspansi bisnis, di mana perusahaan membidik pembukaan gerai baru di luar Pulau Jawa untuk mendorong pertumbuhan. Di mana langkah ini sekaligus menjadi upaya memperluas pangsa pasar di tengah persaingan industri retail yang semakin ketat. PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk menyiapkan ekspansi gerai baru pada tahun 2026 dengan fokus di wilayah luar Pulau Jawa. Langkah ini diambil karena potensi pasar di luar Jawa dinilai masih besar dan menjanjikan. Selain itu, pertumbuhan sektor properti dan infrastruktur di berbagai daerah menjadi pendorong utama permintaan bahan bangunan. Manajemen menyebut hingga saat ini perusahaan sedang mematangkan persiapan pembukaan gerai baru di sejumlah lokasi potensial. Proses ini meliputi pemilihan lokasi strategis, perizinan, serta penyesuaian konsep toko sesuai karakter pasar daerah. Dengan strategi ini, perusahaan berupaya memaksimalkan daya tarik gerai sejak awal operasional. Untuk mendukung ekspansi tersebut, Depo menyiapkan belanja modal atau capex sekitar 130 miliar rupiah pada tahun 2026. Dana ini digunakan untuk pembukaan gerai baru serta peningkatan fasilitas operasional. Selain itu, investasi juga dialokasikan untuk sistem teknologi dan manajemen persediaan agar operasional lebih efisien. Meski melakukan ekspansi, perusahaan mengakui kondisi pasar saat ini masih menantang. Perubahan pola konsumsi dan pergeseran momentum musiman turut memengaruhi kinerja di awal tahun. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku dan daya beli masyarakat juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Di tengah tantangan tersebut, permintaan untuk renovasi dan pembangunan dinilai masih terjaga. Segmentasi pasar retail individu dan proyek skala kecil menjadi kontributor utama penjualan. Tren perbaikan rumah dan properti existing turut menjadi penopang kinerja bisnis hingga akhir tahun. Ekspansi jaringan gerai menjadi strategi utama perusahaan untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang.
Dengan penetrasi ke pasar baru, Depo berupaya memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing di industri retail bahan bangunan. Kedepan, perusahaan menargetkan model bisnis yang lebih adaptif dan terintegrasi dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Berbagai sumber IDX Channel.